Baiklah, kita lanjutkan lagi jawaban soal nomor 5 ya, yaitu tentang perhitungan stabilitas dinding penahan tanah. Kita mulai dari stabilitas terhadap guling ya. Nah, sebelum menghitung stabilitasnya, coba kalian perhatikan dulu. Yang pertama, titik guling dari dinding penahan tanah seperti slide yang saya sampaikan sebelumnya adalah titik A ini, di tumit ini. Jadi semua nanti momen-momen yang timbul akibat gaya-gaya, jadi yang menimbulkan guling nanti adalah momen. Ada yang namanya momen penyebab guling, ada momen penahan guling. Jadi momen-momen semua kita hitung terhadap titik A. Nah, setelah kalian tahu bahwa titik guling ini adalah titik A, maka kita akan melihat gaya-gaya yang kemungkinan menimbulkan momen guling. Nah, gaya-gaya yang menimbulkan momen guling adalah antara lain H1, kemudian H3 dan H4. Jadi kenapa H1 ini momennya adalah nanti H1 kali jarak. Ingat pelajaran MEKTE ya. Momen adalah gaya kali jarak. Jarak H1 ke titik A inilah jarak tegak lurus ya. Ini jaraknya Y1. Nih. Kalau saya tarik gaya H1 ini, garis kerjanya adalah ke sini, jaraknya ke bawah adalah H1. Nah, itu adalah momen guling akibat H1 ini, arahnya akan ke sana, memutar ke sini gitu. Ini akan mendorong, momen ini mendorong kemungkinan dinding ini mengalami guling. Demikian juga dengan H3. Besarnya momen nanti adalah H3 kali Y3. Jaraknya ke dasar ini, ke titik tumit ini, jarak tegak lurusnya adalah Y3. Kalau kita buat garis kerja dari gaya H3 ini ke sini, kemudian ke bawah, jaraknya adalah Y3. Itu momen guling akibat H3 ini. Momen guling akibat H4. Jadi ada 3 gaya yang menyebabkan dinding ini kemungkinan terguling, menyebabkan momen yang menyebabkan guling, H1, H3 dan H4. Jadi sisanya adalah gaya-gaya yang menahan kemungkinan menimbulkan momen penahan guling. Antara lain adalah H2. Ini H2 karena arahnya ke kanan ya, putaran momennya adalah berlawanan dengan yang tadi, berlawanan dengan momen guling. Kemudian H5 ini arahnya juga kalau saya putar gayanya ke sini gitu. Ya, saya ulang, arahnya seret gitu ke kanan, berlawanan dengan momen guling. Kemudian H6. Demikian juga dengan berat dindingnya. Perhatikan berat dinding di sini. Ini W2 akan menyebabkan, kalau titik gulingnya ada di sini, akan ada momen W2 kali X2. Putarannya berlawanan dengan momen guling gitu ya. Seret gitu putarannya. Kalau momen guling berlawanan dengan jarum jam, kalau di sini searah dengan jarum jam. Jadi W2 kali X1 itu berlawanan dengan momen guling. Demikian dengan W1 kali X1 nanti jaraknya. Jadi yang pertama yang kalian lakukan sebelum menghitung stabilitas terhadap guling adalah identifikasi gaya-gaya yang menyebabkan dinding ini terguling dan gaya-gaya yang kemungkinan menahan momen guling itu. Jadi momen guling dan momen penahan adalah gaya kali jarak ke titik guling atau titik tangkap ini, titik tumit ini. Begitu konsep awalnya ya. Setelah kalian identifikasi, kalian buat tabel ini ya. Untuk menghitung ketahanan terhadap guling, kita harus menghitung momen-momen yang terjadi akibat gaya yang tersebut ke titik A, sudah disampaikan tadi ya. Kemudian perhitungan momen guling. Momen guling dulu ya. Yang menyebabkan guling tadi H1, ya betul, H1, H3 dan H4. Jadi kalian tabelkan di sini gaya ini. Notasinya H1, H3, H4. Kalian tulis besarannya, kalian salin dari slide atau soal sebelumnya ya. Kalian sudah menghitung ini H1 besarnya berapa, H3 disalin ke sini, H4 besarnya berapa disalin ke sini. Satuannya adalah ton. Kemudian dengan momennya H1 itu dengan momennya Y1. Tulis di sini besarannya 1,67. Y3, H3 pasangannya ini. H3 dengan momennya Y3. Tulis di sini. H4 dengan momennya adalah Y4. Tulis di sini.
Jadi momen guling adalah gaya kali lengan momen. Gayanya ini, lengan momennya ini, maka H1 ini, Y1 ini, H1 kali Y1 adalah 11,46 ton. Kalian boleh buat di Excel ya. Demikian juga dengan momen akibat H3, momen guling 8,33, momen akibat A4, akibat beban air ini 4,5. Jadi jumlah momen guling adalah 24,29. Momen guling satuannya adalah ton meter. Tuh. Jadi kita sudah mendapatkan momen guling, kemudian selanjutnya kita tabelkan momen penahan guling. Tadi ada H2, H5, H6, W1, W2. Ini besarannya kalian salin dari soal sebelumnya. H2 berapa, H5 berapa, H6, H2 berapa, W1 berapa. Jadi itu kemudian lengannya adalah untuk H2 Y2, untuk H5 Y5 ini besarannya, untuk H6 jarak lengan ada lengan momennya Y6 1, kemudian W dan W1 dan W2 lengan momennya X1 dan X2. Jadi kalian hitung momen tahanan guling atau MR. Tadi MG simbolnya ya, momen guling ini MR, momen resisten maksudnya. Gaya kali lengan momen dijumlahkan total MR adalah 50,28 ton. Nah, setelah kalian mendapatkan momen guling dan momen resisten ini MR nih, kita tinggal menghitung faktor keamanan. Faktor keamanan terhadap guling ini ya. Rumusnya adalah MR dibagi MG, ini mepet tulisannya ya. MR kali MG sama dengan 50,28 dibagi 24,29, 2,06 ton. Artinya kalau faktor keamanan ini masih lebih besar dari 1 masih aman. Kalau lebih kecil dari 1 dinding ini sudah mengalami guling artinya ya, karena momen resisten lebih kecil dari momen guling kalau lebih kecil dari 1. Jadi momen tahanannya lebih kecil. Jadi yang menahan tidak mampu melawan yang menggulingkan gitu. Jadi lebih kecil dari 1 artinya sudah terguling. Kalau lebih besar dari 1 artinya dinding ini masih aman. Jadi semakin besar angka keamanan maka dinding ini semakin aman terhadap guling ya. Sayang gambarnya kok pindah ini ya. Tergeser ke bawah. Kita lanjutkan dengan jawaban soal berikutnya. Jadi menghitung stabilitas terhadap keamanan geser di dasar pondasi. Karena beban horizontal DPT kemungkinan akan tergeser ke kiri. Jadi seperti slide sebelumnya, karena ada beban-beban pendorong ini dinding akan kemungkinan tergeser ke kiri ya. Jadi mohon maaf ini salah gambar sedikit saya edit sekalian ya. Ini harusnya arahnya ke kiri ya. Bentar, H3. Kan tadi di sini H3-nya ke kiri ya. Ini kok warnanya jadi ke kanan ya. Ya sebentar. Ya baik H3. Nah, untuk keamanan terhadap geser kita identifikasi dulu gaya-gaya yang kemungkinan menyebabkan geser. Gaya yang menyebabkan geser adalah gaya yang arahnya ke kiri. Karena dindingnya menahan tanah di sebelah kanan, maka gaya yang sebelah kiri yang kemungkinan menyebabkan geser. Antara lain adalah H1, H3, dan H4. H1-nya kalian sudah hitung pada soal sebelumnya. Jadi kalian tabelkan ini, jumlahkan gitu ya. Tapi sebelum itu kalian perhatikan dulu ya, faktor keamanan terhadap geser di rumusnya adalah sema RH dan sema PH. Sema RH itulah sema gaya-gaya penahan geser, ini adalah gaya-gaya penyebab geser atau pendorong. Jadi sema PH itu adalah gaya yang menyebabkan geser, H3, H1, H3, H4. H1, H3, H4 dijumlahkan sigma PH sama dengan 14,708 ton ya. Kemudian kita akan menghitung sema RH. Sema RH itu rumusnya adalah ini. Ada
C kali B kali 1, 1 ini adalah B kali 1 ini adalah luas alas dari dinding penahan tanah ini. Ini adalah lebarnya tadi B2 ya. Lebarnya B2. Kemudian 1 itu adalah ke arah tegak lurus gambar. C inilah kohesi, jangan keliru dengan C gaya alas segitiga tadi ya. C inilah kohesi. Kemudian W adalah berat dari dinding penahan tanah. Delta adalah sudut geser antara tanah dengan dinding. Ditambah dengan gaya-gaya yang berlawanan dengan gaya geser tadi ya. Coba perhatikan di sini ilustrasi ini. Kalau tadi gaya pendorong arahnya ke kiri, sekarang gaya penahan arahnya ke kanan. Terdiri dari ini H7 yang merah ini, H7 ini adalah akibat dari kohesi tadi. Jadi kohesi leketan antara tanah dengan dinding juga berpengaruh menahan gaya ke kiri, H7. Kemudian H8 ini adalah akibat berat dinding dikalikan dengan tangan delta. Ini berat dinding juga akan menahan dorongan ke kiri. Jadi ada pengaruh W berat. Kemudian gaya yang berlawanan dengan gaya geser. Gaya yang berlawanan adalah gaya tekanan tanah aktif ini akibat tekanan tanah kohesi tanah aktif pasif ya, tekanan tanah pasif, kohesi tekanan tanah pasif dan kohesi dari tanah di sebelah kanan ini. Karena tanah di sini juga sudah lengket dengan temannya, jadi tidak ikut mendorong. Jadi ini dipakai sebagai pengurangan nanti. Jadi sebagai pengurang dari gaya pendorong. Kita masukkan di sini rumusnya ya. Nah, caranya menghitung adalah sebelum ke tabel ya, kalian lihat dulu W-nya. W adalah berat total DPT dinding penahan tanah W1 dan W2. Tadi sudah dihitung W1 dan W2-nya. Jadi 21 ton. Sedangkan delta ini adalah sudut geser antara tanah dengan dinding. Besarnya 22/3 kali sudut geser tanah. Sama dengan 23 kali 30 derajat, kok ini 30 ya. Kurang lebih ini 20 harusnya ya. Bentar, kita perbaiki sambil jalan ya. Di mana tadi itu? Di sini ya. Ini 20. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita tabelkan rumus ini dulu ya. Rumus ini kita menghitung H7 ini H7 ya. Maaf ini tidak ditulis di sini H7-nya biar enggak bingung. C kali B1 kali 1. Jadi C-nya adalah kohesi 0,5, B-nya lebar alas dari dinding penahan tanah ini tadi adalah pakai B2 ya. Lebar alasnya 2,5. Sementara 1 adalah panjang dinding ke arah tegak lurus gambar 1, hasilnya adalah 1,25. Jadi biar tidak banyak menghabiskan proses ngetik rumus, saya tulis tabel seperti ini saja ya. Kemudian H8 itu adalah ini dia, ini H8. Jadi tahanan geser akibat berat dinding sendiri. Rumusnya adalah W kali tangan delta. W kali tangan delta 21 kali tangan 20 sama dengan 12,12 ton. W dipakai adalah W total, W1 ditambah W2. Kemudian H2 sudah dihitung pada soal sebelumnya. Ini besarannya H5. Kemudian H6. Jadi jumlah gaya-gaya yang menahan geser dijumlahkan namanya sima RH. Total 29,63. Jadi rumus tadi adalah faktor keamanan terhadap geser adalah sema RH dibagi sema VH. Sema RH-nya 29,63 ini, sema VH-nya jumlah gaya-gaya pendorongnya 14,78 seperti ini dia. Tabel sebelumnya ya. Besarnya adalah 2,01. Jadi dindingnya masih aman karena lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi semakin besar faktor keamanan semakin aman dinding ini terhadap geser gitu. Sama dengan guling tadi. Demikian dulu sampai di sini, semoga sudah dipahami. Berikutnya kita akan melihat jawaban soal terakhir. Stabilitas dinding terhadap
daya dukung tanah di bawah dinding penahan tanah ini, DPT ini. Rumusnya adalah Q ultimate kali sigma maksimum. Ini sigma maksudnya ya, bukan Q ya. Boleh juga sigma. Jadi ini maksudnya nanti ya, sigma maksimum ini. Salah tulis. Nah, jadi dinding ini akan menerima, tanah di bawah dinding ini akan menerima beban vertikal berupa berat sendiri dinding, kemudian momen. Jadi momen ini adalah merupakan momen guling dikurangi dengan momen penahan. Jadi ada momen bersih yang arahnya ke kiri. Jadi momen terhadap dasar dinding, bukan terhadap tumit lagi ya, terhadap dasar dinding. Jadi karena dasar dinding, jadi beban ini tidak akan dihitung dalam perhitungan momen ini. Ini jangan menjadikan beban vertikal. Jadi konsepnya adalah ada beban vertikal, ada beban momen, beban titik. Nah, tegangan yang terjadi pada dasar dinding seperti pelajaran pada tekanan kontak dulu, ada kalau arah momennya ke kiri, maka di bagian dinding sebelah kiri ini, di tumit ini akan menerima tegangan maksimum, yang sebelah kanan tegangan minimum, gitu ya. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, momen yang sebelum menghitung stabilitas, kita harus menghitung dulu momen yang bekerja bukan terhadap tumit lagi. Ini tergeser gambarnya, harusnya di sini ya. Terhadap tumit ini, terhadap dasar ya. Jadi momen-momen yang kita hitung momen bersihnya, arahnya ke kiri atau ke kanan ini. Kita tabelkan seperti ini. Kita tabelkan gaya H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Jadi W2 dan W1 tidak kita hitung lagi dalam menghitung stabilitas terhadap tekanan tanah di bawah dasar pondasi. Lengan momennya sama dengan tadi ya, kita tulis di sini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Kemudian besaran dari arah gaya ini coba kalian perhatikan. Yang arahnya H1 ya, H1 ini ke kiri, kita tulis yang kemungkinan menyebabkan dia terguling. Boleh kalian tulis positif ya. Kemudian H2, ini H2 arahnya ke kanan berlawanan dengan yang H1, kita tulis negatif. Jadi yang ke kiri positif, berarti yang kanan negatif. Yang H3 arahnya ke kiri juga, kalian tulis positif. Yang H4 ke kiri, tulis positif, tanda positif. H5 itu arahnya ke kanan dan H6 dikasih tanda negatif. Nah, ingat kalau di sini kalian kasih tanda yang ke kiri positif, berarti yang ke kanan negatif. Y-nya kalian tulis seperti apa adanya, seperti kalian dapatkan pada soal sebelumnya. Kemudian momen adalah gaya kali dengan momen. Tinggal kalian kalikan di sini gaya H1 kali dengan momen 1 sama dengan 11,46. Kemudian momen akibat H2 adalah besaran gayanya kalikan dengan momennya, dapatnya minus 7,22. Demikian ke bawah kalian jumlahkan, hasilnya adalah 7,01 ton meter. Jadi momen yang bekerja pada dinding ini yang akan menyebabkan tekanan tanah, tekanan kontak di bawah dasar pondasi adalah 7,01. Jadi momen ini besarannya adalah 7,01. W adalah berat total dari dinding W1 tambah W2. Nah, saya tekankan di sini hasilnya kan positif ini. Kalau tadi kalian perumpamakan yang arahnya ke kiri positif, yang ke kanan negatif, berarti ini arahnya ke kanan. Benar prediksi kita bahwa momen ini arahnya ke kiri gitu. MX misalkan ya. Kita pakai simbol MX. Nah, setelah mendapatkan momen, kemudian gaya W kita jumlahkan menjadi W1 dan W2. Ini W adalah W1 tambah W2 21 ton. Momennya tadi adalah 7,01 MX 7,01 ton meter. Kita hitung tekanan kontak dengan rumus seperti pelajaran kita sebelumnya. Sigma maksimum adalah, ini bukan sigma maksimum ya, sigma sama dengan W dibagi A plus minus 6MX dibagi LB kuadrat. Jadi plus minus ini kalau dia di sebelah kiri nanti jadi kalian jumlahkan, yang sebelah kanan berarti kalian kurangi. Jadi tegangan maksimumnya jadi plus, tegangan minimumnya
pakai tanda negatif di sini ya. Ingat pelajaran tekanan kontak, mudah-mudahan tidak lupa. W dibagi A adalah luas dasar dinding. Luas dasar dinding adalah lebar dinding ini B2 kalikan dengan 1 meter ke arah panjang dinding. Karena kita melihatnya 1 meter dinding ini per 1 meter saja. Kemudian 6 mx ini sudah kita dapatkan tadi. Kemudian L kali B kuadrat. B-nya kalian pakai lebar dasar pondasi 2,5 meter. Jadi kalian tabelkan di sini seperti ini. W-nya kalian tulis 21 ton, B-nya adalah 2,5 meter, L-nya ke arah panjang dinding justru ke arah sana ya. 1 meter. Ini konsepnya begitu ya. Karena kita hanya meninjau per 1 meter, kita tulis 1 meter aja panjangnya. Kemudian MX 7,011 adalah kalian hitung ya, luas dasar dinding 2,5 kali 1, P kali L dapatnya 2,5 meter. Kemudian W dibagi A, ini rumusnya W dibagi A, kalian dapat 8,4 ton. Kemudian 6 mx kali LB kuadrat, dapatnya di sini. Ini 6 mx kali LB kuadrat, kalian tulis di sini. Nanti kalian buat di Excel ya. Nah, tegangan maksimum ini, maka tegangan maksimum adalah W dibagi A ditambah 6mx dibagi LB kuadrat. Ini ditambah ini. Hasilnya 15,13 ton. Ini tegangan maksimum kalian dapat ya. Sedangkan tegangan minimum kalian dapatnya adalah W dibagi A dikurangi 6mx dibagi LB kuadrat. Jadi W dibagi A ini dikurangi dengan ini 6mx dibagi LB kuadrat, hasilnya adalah 1,6697 ton. Jadi kita sudah mendapatkan tegangan maksimum dan tegangan minimum. Nah, setelah mendapatkan itu sesuai dengan rumus awal, ini Q ultimate dibagi sigma maksimum, kita harus mencari Q ultimate ini dengan rumus Tersagi. Cukup panjang ceritanya ya. Kita sudah belajar rumus Tersagi seperti ini. Kita menghitung daya dukung tanah dengan rumus Tersagi. Rumus Tersagi untuk pondasi menerus memanjang. Rumusnya ini ya, mudah-mudahan tidak lupa. Nanti kalian lihat lagi daya dukung pondasi telapak ya. Ada Q ultimate C kali NC ditambah Q kali NQ ditambah setengah B kali gamma. Ini gamma ini berat volume kali N gamma. Q ultimate adalah gaya dukung batas dari tanah di bawah dasar pondasi. C adalah kohesi tanah. Q adalah overburden pressure. Maaf, ini hilang ya gammanya. Kita perbaiki. Jadi di sini ada gamma sebenarnya ya. Nah, gitu. Q ini adalah berat volume kali kedalaman. DF adalah kedalaman. Kemudian B adalah lebar pondasi. Lebar dasar DPT sama dengan 2 meter, 2,5 tadi ya, pakai B2. Nah, sebelum ke rumus ini kalian ingat ya, NC, NQ, N gamma adalah faktor daya dukung Tersagi. Tabelnya ini saya tampilkan lagi. Kita pakai contoh untuk kekuatan keruntuhan geser umum saja ya. Kemudian sudah ingat mana ini dinamakan geser umum dan mana dinamakan geser lokal. Tapi contoh ini kita pakai geser umum saja ya. Nah, ini tergantung dari sudut geser tanah. Kalau sudut gesernya ada 30, maka NC-nya 37,2, NQ-nya 22,5, N gamma-nya adalah 19,7. Ya, ini gamma adalah berat volume tanah. B-nya lebar dasar pondasi. Q-nya adalah berat tanah. Di sebelah kanan dinding dipakai H3, sebelah kiri dinding yang lebih pendek ya tadi. Nanti kita lihat di halaman berikutnya ya. Di rumusnya ini ya. Jadi saya tabelkan lagi ya. Kohesi kalian buat di sini, kemudian tabelkan di sini, kemudian gamma berat volume tanah 1,65, H jadi pakai H3 ya. Kenapa H3? Karena ini H3. Kalau kalian pakai H4 nanti hasilnya gede. Justru tidak valid untuk menghitung keamanan terhadap daya dukung.
Jadi kemampuan tanah untuk memikul beban kalau dipakai H3 jadi lebih besar nanti. Nah, kemudian Q adalah berat tanah pasif gamma 1 kali H3, pakai H yang lebih pendek ya. Jadi H1, H2, H3 paling pendek, pakailah di situ di sini. Jadi dapatnya adalah berat tanah pasif gamma T kali H3 ini, H3-nya ini, gamma T-nya ini dapatnya lah 3,3. Kemudian B sama dengan dipakai B2 2,5 meter. NC, NQ, N gamma kalian tulis di sini, maka setelah itu kalian rumus ultimate-nya, masukkan rumusnya, rumus yang ini ke dalam tabel itu. Dapatlah Q ultimate adalah 33,48125 ton per meter persegi. Nah, faktor keamanan terhadap daya dukung adalah Q ultimate dibagi dengan sima maksimum. Q ultimate-nya dapat ini 133,48 ini. Kemudian sima maksimum adalah 15,1302. Hasilnya adalah 8,82. Jadi faktor keamanan terhadap daya dukung cukup besar, 8,82. Artinya makin sangat aman ya. Nah, demikian contoh bagaimana kita menghitung stabilitas dinding penahan tanah, stabilitas eksternal. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami, dan berikutnya nanti kalian tentu akan dikasih soal yang mirip dengan soal ini. Semoga nanti setelah mengerjakan soal kalian lebih paham, dan dengan bentuk-bentuk dinding penahan yang lain kalian akan bisa mengerjakan juga. Sampai jumpa pada slide sebelumnya. Terima kasih.